Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hanif, NIM 2019-9422 dari kelas PAIM. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Dalam bimbingan dan konseling terdapat fungsi, yang mana fungsi ini terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini dapat dilakukan oleh keluarga, kepala sekolah, maksudnya pihak sekolah, dan lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi secara bijaksana terhadap lingkungan sosial peserta didik yang menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi dirinya sebelum kesulitan dan kerugian itu menjadi titik. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu upaya yang dilakukan untuk menolong peserta didik, mengeluarkan peserta didik dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan dari keadaan yang tidak disukainya. Yang keempat, fungsi yang keempat yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini dapat diartikan memelihara segala sesuatu hal yang baik dan positif dari siswa, dari yang ada dalam diri siswa, baik dari bawaan maupun dari hasil pengembangannya yang diperoleh dari hasil belajar dan dari pengalaman. Yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi merupakan upaya pengembangan secara optimal, jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Jadi, jika kesemua fungsi tersebut dapat terlaksana dengan tepat, maka peserta didik kepribadiannya akan mantap dan optimal, begitu. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling ini tujuannya terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum bimbingan konseling sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Itu tujuan umum. Lalu tujuan khususnya terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek perkembangan pribadi sosial. Pada hal ini, bimbingan konseling membantu siswa agar dapat menghormati orang lain, dapat menyelesaikan konflik yang ada pada dirinya dengan mandiri, kemudian membuat keputusan secara tepat, melakukan pilihan secara tepat, lebihnya seperti itu. Jadi intinya dalam aspek ini bimbingan konseling itu membantu siswa agar kepribadiannya itu maju, kepribadiannya lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Aspek yang kedua yaitu dalam perkembangan belajar. Bimbingan konseling ini dapat membantu siswa agar belajar secara efektif,
kemudian melaksanakan keterampilan secara efektif pula, kemudian melaksanakan keterampilan itu untuk menghadapi ujian atau evaluasi, dan agar tujuan pendidikan itu berjalan secara lancar. Itu tujuan khusus bimbingan konseling dalam aspek dalam aspek belajar, perkembangan belajar. Kemudian yang ketiga, dalam aspek perkembangan karir, bimbingan konseling ini membantu siswa agar menemukan keterampilan, kemudian minat bakatnya digali, kemudian mengenalkan pola-pola karir gitu. Terus kemudian membimbing peserta didik agar menemukan masa depannya, nanti kamu mau seperti apa, mau menjadi apa, ingin apa, seperti itu dibimbing. Jadi kesimpulannya, tujuan bimbingan konseling ini, bimbingan konseling membantu siswa agar menemukan minat, bakat, keterampilan peserta didik, kemudian membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dan mewujudkan kepribadian peserta didik ini secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan si peserta didik ini di masa depannya itu seperti apa. Ya, kemungkinan seperti itu. Materi penjelasan ini akan saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.